Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tesya Salsabila. Saya dari Sistem Informasi kelas 2A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras pada komputer. Oke, sebelumnya perangkat keras pada komputer adalah semua bagian fisik dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Untuk memahami lebih jelas, berikut penjelasan lengkap tentang ciri-ciri perangkat keras pada komputer. Em, Yaitu bersifat fisik, berwujud nyata. Ciri utama perangkat keras pada komputer adalah memiliki bentuk fisik, artinya kita bisa melihat langsung, menyentuh, memindahkan. Nah, contohnya seperti keyboard, mouse, monitor, CPU, berfungsi sesuai kegunaan tertentu. Setiap hardware memiliki fungsi khusus, misalnya CPU mengolah data, RAM menyimpan data sementara, sedangkan hard disk menyimpan data permanen, sedangkan printer mencetak dokumen. Jadi, setiap perangkat tidak bekerja sembarangan, tetapi sesuai perannya masing-masing. Membutuhkan software untuk berjalan, perangkat keras tidak bisa bekerja sendiri tanpa perangkat lunak atau software, contohnya printer. Nah, printer itu membutuhkan driver agar bisa digunakan. Sedangkan CPU membutuhkan sistem operasi seperti Windows atau Linux. Nah, memerlukan daya listrik. Semua perangkat keras membutuhkan energi, yaitu energi listrik, agar bisa berfungsi. Tanpa listrik, komputer tidak akan bisa menyala. Nah, bisa mengalami kerusakan, aus atau fisik. Karena berbentuk fisik, hardware bisa rusak, aus karena pemakaian, terkena debu atau air. Nah, contohnya keyboard. Keyboard rusak karena tombol aus, sedangkan hard disk. Nah, rusak karena benturan. Saling terhubung satu sama lain. Perangkat keras bekerja secara eh, terintegrasi atau terhubung, seperti CPU terhubung ke motherboard. RAM dipasang di slot motherboard. Hard disk terhubung dengan kabel data. Semua bagian bekerja bersama agar komputer bisa berjalan dengan baik. Dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, input device, alat memasukkan keyboard atau mouse, proses device, alat memproses CPU, output device, alat keluaran monitor printer atau printer gitu. Eh, di sini ada penjelasan yang lebih jelas. Perangkat keras pada casing, yaitu itu tadi Central Processing Unit CPU. CPU adalah otak-otak komputer yang berfungsi untuk mengolah semua data. Sedangkan memori adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan data. Sedangkan motherboard. Nah, motherboard adalah papan utama komputer. VGA card. VGA card adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah data grafis. Sedangkan shortcut. Shortcut adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah suara. Baik, ada metode penyimpanan data.
Internal strategi, misalnya RAM dan ROM. RAM penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan. Sedangkan ROM penyimpanan permanen yang berisi instruksi dasar komputer. Sedangkan external storage, contohnya disket, VCD, DFD, hard disk, dan flash disk. Eksternal adalah media penyimpanan di luar komputer. Baik, ada alat input, keyboard untuk memasukkan huruf, angka, dan perintah ke komputer. Nah, sedangkan mouse, alat untuk menggerakkan kursor dan memilih menu di layar. Sedangkan perangkat multimedia, alat seperti kamera, mikrofon, dan lain-lain untuk memasukkan data berupa gambar, video, atau suara. Sedangkan scanner, alat untuk mengubah dokumen fisik atau kertas menjadi digital. Ada alat output seperti monitor, menampilkan hasil proses komputer dalam bentuk visual, gambar, atau teks. Sedangkan printer mencetak data dari komputer ke kertas. Sedangkan speaker mengeluarkan suara dari komputer. Ada proyek menampilkan tampilan komputer ke layar. Ada perangkat tambahan seperti modem, alat untuk menghubungkan komputer ke internet, ada network card, alat untuk memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Oke, baik. Sebelumnya, di kesimpulan, perangkat keras pada komputer memiliki ciri-ciri utama, yaitu berwujud fisik, memiliki fungsi tertentu, membutuhkan software dan listrik, bisa rusak, saling terhubung, terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsinya. Eh, Kelima komponen tersebut saling berhubungan, yaitu input, lalu diproses di dalam casing, lalu disimpan, dan menghasilkan output, lalu lalu dibantu oleh perangkat tambahan. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.